Biasanya sih kalau udah pampasnya diganti masih nangis dan udah menyusu masih nangis, itu biasanya pengen keluar, pengen digendong kayak gitu, pengen digendong. Halo, kembali ke channel YouTube aku, Mustika Alam. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang cara menenangkan si kecil. Oh ya, umur anak aku kan sekarang umur 2 bulan lebih 14 hari. Kadang anak aku tuh kalau misalkan nangis itu suka nggak jelas. Kadang tuh misalkan lagi tidur ya tiba-tiba nangis gitu, nggak tahu dia mimpi buruk atau apa gitu. Awalnya aku pupuk dulu gitu kan, terus kok nangisnya semakin keras gitu kan. Ya udah akhirnya aku gendong sambil aku ayun-ayun, tidur lagi kan. Udah, terus kadang sambil saya baca aku dengerin itu surat Al-Baqarah, itu Al-Baqarah atau surat-surat gitulah. Terus kadang kalau habis mandi itu nggak habis mandi ding, pagi-pagi kalau pipis kayak gitu-gitu, kalau misalkan nangisnya yang habis ngobrol, habis diajak ngobrol, habis diajak, kalau bahasa Jawanya itu dililing, kalau nggak diajak ya ngobrol tapi pakai bahasa bayi gitu, pakai kedipan mata, atau nggak, kalau nggak ya pakai bahasa bayi, bukan bahasa bayi sih, kayak bahasa kita, cuman kita yang tanya, kita yang jawab gitu loh. Ya bayi jawab, cuman kan kita nggak ngerti artinya bayi ngomong apa gitu kan. Terus tiba-tiba kok nangis, kita nggak bisa dong ngejudgement itu ngantuk, lapar atau apa gitu kan, nggak bisa. Jadi aku lihat dulu di pampasnya itu, kadang aku pakai pampas, kadang pakai popok, karena buat saya tuh pampas, karena anak saya tuh sering ruang pokok ya, jadi ya saya kurangnya pakai pampasnya tuh, pakai popok akhirnya. Nah kalau pakai popok mah gampang ya, dipegang aja udah kerasa itu buang air besar atau buang air kecil. Kalau pakai pampas itu kan mesti dibuka dulu kan. Nah kalau misalkan itu kotor BAB atau apa gitu baru aku ganti. Kalau misalkan pakai pampas langsung dibuka dulu kan, dibuka baru bisa ketahuan, dibuka baru ketahuan itu pipis atau BAB kan. Nah itu nanti kalau misalkan udah ketahuan pipis atau BAB baru aku ganti kayak gitu. Terus kalau misalkan nangisnya lagi tuh kalau misalkan dia sore-sore gitu belum dimandiin itu dia pasti nangis minta mandi kayak gitu. Terus kalau misalkan lapar dia nangis, kan kadang ada nangisnya itu kan, kalau lapar itu kan ketahuan ya, emut jari, terus mulutnya itu ke kanan ke kiri gitu kan, nyari puting, itu tandanya. Kalau di anak aku tandanya itu pengen minum atau enggak, kalau enggak lapar gitu. Nah nanangnya ya udah gampang, tinggal dikasih ASI kayak gitu. Terus kalau misalkan dia nggak bisa tidur, kadang kan bayi nggak bisa tidur kan, kalau mau tidur tapi susah gitu loh. Nah gitu ya, sepaham-paham kita aja gitu. Kalau misalkan ngantuk itu kan kita gendong, kita ayun-ayun kan udah pasti kayak angop-angop gitu loh, buka mulut gitu loh. Nah itu tandanya ngantuk. Ya udah aku gendong, ayun-ayunin gitu. Kalau habis tidur tuh kok dia nangis terus, itu antara pengen ganti pampers atau pengen jalan-jalan. Biasanya sih kalau udah pampasnya diganti masih nangis dan udah menyusu masih nangis, itu biasanya pengen keluar, pengen digendong kayak gitu, pengen digendong. Kalau nggak jalan-jalan pakai stroller. Kalau aku sih lebih yang pakai stroller, soalnya kalau gendong itu badan dia kan kayak ke bangku itu kan, jadi kayak aku nggak nyaman, bayi juga nggak nyaman. Jadi ambil tengahnya aja, cara tengahnya aja, pakai stroller jalan-jalan, jadi aku nyaman, bayi kan juga nyaman gitu kan, sama-sama nyaman gitu. Terus kadang kalau misalkan aku nggak tahu ya itu bayi melihat sesuatu atau enggak. Kalau kadang maghrib itu kadang
kalau misalkan digendong terus dibawa keluar ke luar kamar itu kadang nangis itu, ngeliat tempat yang maksudnya bukan, kadang lihat di depan kamar aku itu kan tempat cuci piring ya, kadang dilihat di situ langsung nangis gitu, nggak tahu kenapa ya. Itu nggak tahu mitos atau fakta gitu ya, yang bisa ngeliat kan si bayi gitu kan. Nah ya udah, kalau misalkan dia nangis langsung ini apa namanya, karena aku mungkin sama feelingnya tahu gitu kan, aku sama anak tahu kan, ya udah aku bacain ini apa namanya ya sih gitu, dia baru apa namanya tuh kayak anteng gitu ya gitu. Terus apa lagi ya, terus kalau misalkan digendong nggak nyaman gitu dia juga nangis kan. Kalau bayi umur 2 bulan itu kan digendongnya masih yang tidur gitu kan, dia nggak mau sekarang, dia mau digendongnya itu sambil duduk gitu. Oke, ini cara menenangkan bayi agar tidak nangis lagi. Semoga membantu ya bun. Oh iya, kalau misal ada yang mengganjal boleh komen ya di bawah. See you next video.